yang nggak punya duit berarti sekarang lagi Puasa. puasa apa? Bokeh. Puasa nggak punya duit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat bergabung di acara perdana kami, Siro Saudia Ramadan Podcast. Acara ini akan menemani sore kalian dalam menunggu buka puasa. Saksikan acara ini di channel YouTube Emi Alfalah dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Acara hari ini saya Bufi akan ditemani oleh anak-anak yang cantik, soleha dan menggemaskan ini. Dari kelas 6 ada Asila, Ahla, Anaya. Oh ya teman-teman, hari ini kita akan kedatangan narasumber. Kamu tahu gak? Enggak. Ini keren banget, narasumber kita dari guru kelas 5, yaitu Ustadz Ahmad Yusuf. Assalamualaikum Pak Yusuf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin ya Pak Yusuf. Kenal lah, guru kalian kan dulu. Oke. Pak Yusuf apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Oke Pak Yusuf, di acara perdana kita ini kita mau bahas dan kasih tahu informasi ini ke teman-teman yang ada di rumah dan teman-teman yang di sini tentang hikmah berpuasa. Gitu. Ya. Emang pada puasa semua ya? Puasa. Ahra setengah hari ya? Belum. Pulang. Hikmah puasa. Hikmah apa sih hikmah? Bisa punya manfaat. Iya. Hikmah puasa banyak. Ada yang dari segi kesehatan. Iya. Orang yang puasa pasti sehat. Nggak ada orang puasa pasti mati. Kenapa? Karena puasa itu diwajibkan bukan hanya untuk manusia, seluruh makhluk. Kita ambil contoh binatang. Kayak ayam pengen punya anak kan ngalamin dulu. Ngalamin ya. Ngalamin berapa hari? Ya, 21 hari. Ada dua yang mati. Nah itu dia nggak makan nggak minum. Ngalamin. Ya. Begitu dari itu semua ya ada semuanya. Bahkan orang kalau mau dioperasi suruh apa itu Puasa. berarti puasa itu banyak manfaat, bukan sekedar ibadah tapi juga dari segi hal lain. Itu dari segi kesehatan. Ada juga yang mengatakan puasa itu dari segi olah tubuh. Olah tubuh itu katanya orang kalau mau pengen kurus diet kan harus melalui Puasa. semua sebab puasa. Termasuk yang nggak punya duit berarti sekarang lagi Puasa. puasa apa? Bokeh. Puasa nggak punya duit. PU. Nah banyak kasih. Ada lagi yang lain? Pak, sebelumnya kita mau kasih tahu nih Pak, kenapa sih Pak kok kita harus puasa? Awalnya tuh puasa tuh kenapa kita diperintahkan untuk puasa? Kenapa kita suruh puasa? Yang pertama ini kewajiban manusia terhadap Allah. Sebab puasa itu merupakan bagian dari ibadah, bukan ibadah sekedar ibadah yang sifatnya lahiriah, itu batiniah. Contohnya apa? Puasa itu kita bisa batiniah. Kita bisa merasakan bagaimana rasanya orang yang lagi lapar. Saudara kita ada yang miskin, 2 hari, 3 hari nggak makan. Kita selalu makan. Nah, batiniahnya bagaimana? Merasakan lapar yang mereka rasakan seperti itu. Lahiriahnya puasa itu ya kita lihat dalam Nabi, orang yang puasa itu disukai oleh siapa?
pertama Allah, yang kedua Rasul, yang terakhir adalah para malaikat dan bidadari. Contohnya ada mengatakan ada 4 golongan yang dirindukan. Apa aja tuh Pak? Salah satunya aja ya. Iya, salah satunya. Salah satunya adalah orang yang puasa di bulan Ramadan. Nanti orang yang para bidadari itu mereka seakan-akan kayak kita dia mau bikin spanduk dituliskan nama-nama, misalkan namanya Ahmad, I love you, I miss you. Iya, mustaqun ada. Mereka itu sangat rindu kepada orang ini. Itu dari segi dunia. Lahiriahnya kita lihat dulu ya, dari kesehatan, itu lahiriah sehat sudah, kan? Ada semacam rotasi. Selama kita 11 bulan, lambung kita kan ngolah terus, Makan terus ya Pak. terus nggak berhenti. Apalagi cacing kita, berhenti makan tuh, ngolah mau. Dengan adanya bulan puasa itu kita disuruh istirahat. Kalau ibarat mobil itu kalau mau jalan jauh suruh ngapain? Ganti oli. Nah, ganti oli, turun mesin dan sebagainya. Makanya wajar kalau kita ada mobil turun mesin, bau kan, bau oli, bau bensin, bau segala macam. Begitu pula manusia yang sedang puasa juga bau. Kenapa? Lagi ngapain? Turun mesin, toksinnya keluar semua, wah segala macam. Makanya datanglah hadis dari mengatakan sumu tasihu, puasalah pasti kamu akan sehat. Itu yang wajib, disuruh wajib kita puasa. Kenapa? Salah satunya. Masya Allah, berarti perintah Allah itu selalu ada manfaatnya ya Pak. Salah satunya puasa. Nah, puasa itu berarti tadi apa? Membuat tubuh kita menjadi sehat. Oke, nah teman-teman, Pak, kita mau ini nih, tanya jawab. Apakah Bapak siap Pak? Pertanyaan ini Pak? Ya, saya jangan ke pengadilan aja. Oke, siapa yang mau pertama nanya? Oke, nanya dulu. Pak, apa sih yang bikin puasa batal? Banyak puasa batal itu. Tapi dari segi ada puasa itu kan harusnya ada puasa ada tingkatannya. Ada puasa awam, ada puasa khusus, ada puasa khawasul khusus. Puasa awam ini kayak kita nih, tahunya apaan? Makan, minum, atau sah. Kita tuh, ya, saya. Nah, ada lagi puasa khusus. Nah, ini udah mulai tingkatnya. Nanti biasanya kalau puasa awam itu puasa orang kira-kira orang yang baru kenal Islam, anak kecil, ya, yang belum balik. So, tahunya itu puasa itu pokoknya nahan batal, nahan makan, nahan minum sampai maghrib. Itu aja udah. Dia mau ngatain orang ke, mau berantem tidak. Yang penting judulnya nggak makan nggak minum. Mau musik juga ya Pak? Oh iya. Waduh. Itu namanya puasa awam. Nah, tingkat kedua puasa khusus. Nah, khusus ini lebih cenderung dia pakai ilmu, ya, bukan sekedar nahan lapar dan haus, tapi juga kontak pikiran juga. Hati kita yang mulut jaga betul, jangan sampai sesuatu. Nah, jatuhnya nanti puasanya batal, puasanya sah, tapi pahalanya kurang. Bisa jadi batal. Kayak begitu. Itu yang puasa seperti ini, puasanya puasa yang udah ngerti orang-orang awam, orang yang berilmu, ya, seperti orang yang udah ngerti agama, para ustadz, kiai, itu udah ngerti itu, ya. Yang ketiga ada lagi puasa khusus, ini waduh, bukan kita lah. Sekarang begini, ada orang asal nih, ibu-ibu. Kita mau buka apa hari ini? Nah, itu ngomong gitu batal. Baru tahu. Karena itu tingkatannya udah lebih dari bukan ya. Kalau gitu kan masih kita ngabuburit yuk. Jadi makanan berbuka
Bubur sumsum. Itu, tapi itu pahalanya tidak beda dengan pahala puasa. Nah, kalau puasa itu pikirannya, hatinya, batinnya semuanya tidak terbesit hal yang bersifat keduniaan. Kalau kita kan jam 2 nih lagi asar nih. Buat Kalau mereka begitu waktu asar mereka udah seperti orang kayak orang sedih gitu, kayak orang tinggal mati orang tuanya gitu. Sedih, kenapa? Karena merasa dikit lagi batal puasa. Padahal dari subuh sampai dia sekarang ini itu ibadah semua, ya kan? Tidurnya, ngoroknya, ya. Tidurnya aja ngorok. Apaan tuh? Tasbih, ya kan? Iya. Itu keuntungan di bulan puasa. Tidurnya dianggap ibadah. Coba sekarang nih apa di bulan yang lagi tidur coba. Tidur coba dikejar. Domelin malam nanti kak. Tidur mulu kayak terong jatuh. lemes ya Pak. Iya. Terong rubah ada ribahan gitu. Coba begitu bulan puasa. Orang ibadah apa tidur. Tapi tidurnya jangan sampai 12 dari subuh sampai maghrib tidur. Ya pahalanya cuma satu. Apaan? Puasa. Itu aja tidur. Nah, amalannya apa? Ngorok. Gitu. Modelnya kayak gitu. Ya. Berarti kalau lagi puasa terus karena lemas dia nggak makan nggak minum terus tiduran seharian gitu Pak, berarti itu nggak baik juga ya Pak? Makruh juga. Karena Islam itu agama harokah, agama yang sangat bergerak. Nggak boleh dia. Ida harokah. Selesai kerjain ini, kerjain yang lain. Bukan tidur nggak boleh, tidur boleh ada waktu. Kira-kira kita mau tidur jam berapa? Sekarang jam 2, mau jam 3. Segitu aja. Sisanya apa itu? Quran, tasbih, bantuin orang tua, ya kan? Segala macam itu kan ibadah juga. Kalau kita tidur dulu, apa dapat? Kalau di bulan lain tidur itu nggak ada pahalanya. Kalau nggak diniatin, contoh nih, ada orang tidur dari pagi sampai sore. Ini di bulan puasa. Tidur aja dari pagi sampai siang, 12. Tidurnya nggak diniatin. Saya mau tidur nih, kita johor mau sembahyang. Itu udah lagi pahala nih. Kalau tidur sampai sore dia nggak ada niat ibadah, maka tidurnya makruh. Kenapa? Nggak ada pahala, nggak ada dosa. Jadi jauh. Semua tergantung niatnya ya. Ada lagi? Ada lagi? Mau nanya? Oke, silakan. Waktu itu kan aku kan pernah tuh waktu sebelum Medan lagi pengen buka puasa nggak sengaja keminum teh. Itu batal nggak? Itu nggak sengaja. Sengaja sesuatu yang nggak sengaja sifatnya ubah. Dia boleh saja. Kenapa? Darurat sih. Karena nggak sengaja. Kecuali sengaja. Kecuali Sengaja. yang dari sengaja itu berarti doa takdir. Tapi nggak ada beban. Nggak ada hukum. Apalagi yang nggak sengaja. Tapi ada lagi yang begini. Misalkan ada orang lagi puasa, dia nuang, kan sengaja tuh nuang. Masuk walang hijau. Setelah habis nempel kita kebun, ya. Masuk dan nempel. Kita pikirin nih, kita keluarin muntah, berarti sengaja. Ini yang diapain? Enggak batal tuh Pak? Sengaja. Karena nggak disengaja ya. Kalau disengaja namanya. Ada juga yang sengaja makan roti, sambil tidur. Mimpi makan roti batal nggak? Enggak. Mimpi makan roti batal nggak? Enggak. Karena nggak disengaja ya Pak? Mimpi. Oh iya bener doang. Mimpi doang. Nggak kejadian. Aduh, malum Pak, kita belum fokus nih, lagi puasa. Kita semua mau puasa kan? Iya, puasa. Nah, saya mau nanya nih Pak, kalau misalkan lagi puasa, tapi kita nonton video orang makan tuh batal nggak sih Pak? Apa makruh? Kalau itu bisa mengganggu pikiran, terus tiba-tiba ada sugesti, itu jadi makruh.
Ada tujuan mau ngapain? Mau ngapain? Mau makan. Main. Siang-siang nih, ya Allah, siang-siang ada orang nuang es, ada buah-buahan. Aduh, seger banget ya, seger banget. Toppingnya itu susu. Enak. Tuang pelan-pelan, diangkat terus, gitu. Kan itu menggoda. Ada nggak? Wah, akrab banget itu. Makruh itu, ya. Itu gimana? Wah, Jadi segala yang makruh kalau bisa ditinggalin aja ya Pak. karena nggak bermanfaat. Karena ya mau kata Tapi Pak, tapi kalau misalnya kita nonton video orang makan terus ngenyangin gitu. Itu sugesti tadi saya bilang, sugesti. Bisa kenyang, bisa emang, kan sugesti. Jadi akhirnya itu yang menurut usulan Islam itu, orang yang berpuasa tapi nggak pernah ngerasain lapar dan haus, maka puasa itu dianggap makruh. Kenapa? Karena setiap orang yang berpuasa pasti ngalamin apa? Lemas, lapar, haus, kering, ya kan? Itu harus dialami. Kalau kagak bagaimana? Makruh. Tapi yang ditonton orang makan, orang minum teh manis yang yang manis. ada. Membayangin, waduh, di otak itu ayam panggang, kita guling kecap melawat, Enak banget itu. ditarik pahanya pelan-pelan. Juicy banget. Jadi Ara, udah ya Ra, kalau misalnya itu bisa bikin kamu jadi pengen, lebih baik ditinggal. Makruh aja, batal sekali. Tapi kalau benar aja Itu Nggak boleh. sama seperti orang lagi masak sate, kita lewat. Gitu kan ya? Apa kita mantang di situ, apa kita lewat aja? Lewat aja. Jangan pakai baju lagi, enak aja. Beli akhirnya. Jangan. Wah, Masya Allah banget nih penjelasannya Pak Yusuf. Gimana teman-teman? Udah paham belum? Paham banget sih. Makasih ya Pak Yusuf. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan acara perdana kita hari ini. Jangan lupa ya, saksikan Sirup Tausiah Ramadan Podcast. Dan juga jangan lupa saksikan sirup-sirup lainnya. Kita ada ceramah di sore hari dan hadis menemani sahur kalian. Terima kasih teman-teman Asyila, Ahra, Hanaya, dan Pak Yusuf. Sampai ketemu di acara podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.